Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SDA, bertemu kembali dengan Gina Ariela pada acara podcast Ngalir, ngobrol asyik tentang pengelolaan air. Sobat SDA, ada yang menarik nih. Kita kedatangan tamu penting yang memiliki peran penting tentunya dalam bidang irigasi. Kita kedatangan Bapak Dr. M. Ruhimat M.Eng selaku tenaga ahli Komisi Irigasi Jawa Barat. Kita sapa dulu yuk Bapaknya. Di Lujung Sumping Bapak, apa kabar Pak? Lujang Sumping, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saum, udah jam saum. Iya, selamat saum juga Bapak. Jam saum, memang. Sehat tapi ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Meskipun puasa kita harus tetap semangat ya Pak ya? Ya, harus lebih semangat kalau puasa. Betul Pak. Nah Pak, kalau kata orang ini, tak kenal maka tak sayang Pak. Nah, ya mohon. Boleh Pak, kita kenalan dulu yuk Pak sama Sobat SDA. Boleh disapa Pak, Sobat SDA-nya? Sobat SDA, Lujang Sumping. Ilojang ketemu lagi, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Hari ini mungkin Gina pengen ngobrol asyik sama Bapak. Boleh ya Pak minta waktu dari Bapak sebentar ya Pak ya? Mangga. Kita akan ngobrol tentang sebagian cerita para pengelola irigasi, khususnya komisi irigasi ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin dari kata komisi irigasi nih Pak. Kalau dari dua paduan kata itu yang terbesit di benak Gina itu komisi yang terfokus pada hal-hal tentang irigasi. Mungkin Gina secara sederhana cuma mengartikannya kayak gitu Pak. Betul. Tapi Gina pengen tahu sih Pak lebih lanjut, sebenarnya apa sih Pak komisi irigasi itu sendiri, dan secara spesifik juga Gina pengen tahu nih Pak mengenai sejarah berdirinya sama tentunya pasti tujuan dari pendirian komisi irigasi ini sendiri. Ya, ini nyariosnya campur-campur atau gimana nih? Enggak Bapak, yang penting kitanya seneng ya Pak. Yang penting komunikasi ya. Iya Bapak. Alhamdulillah nih kalau ada forum ini yang lebih menggali lagi tentang apa itu komisi irigasi. Ya mungkin sebelumnya saya ceritakan dulu bahwa tentang air ini ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya. Namanya Undang-Undang Sumber Daya Air. Yaitu nomor 17 tahun 2019. Yang terakhir ini, karena kalau sejarahnya banyak. Tapi yang terakhir ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Di mana di sana itu pemerintah fokusnya bahwa punya kewajiban untuk memelihara sumber daya air itu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, sejahteranya dari apa saja? Nah, ini tentunya sesuai dengan fungsi sosialnya penduduk Indonesia itu, khususnya juga Jawa Barat, bahwa fungsi air itu sebagai fungsi sosial antara lain adalah untuk kehidupan. Nah, disejahterakannya itu untuk kehidupan. Nah, kehidupannya apa saja? Pertama, air itu untuk kehidupnya sendiri dan juga untuk kehidupannya. Kehidupannya antara lain ekonomi. Ekonominya apa? Kalau dalam prioritas sumber daya air ada 3 prioritasnya. Prioritas utama. Pertama untuk sehari-hari, keduanya untuk pertanian rakyat. Ketiganya untuk sistem air minum dengan sistem spam. Nah, itu prioritasnya. Sehingga prioritas utama sumber daya air itu dikelola untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk kehidupan sehari dan pertanian. Nah, nyanggung komisi irigasi adalah di pertanian kan? Iya, betul. Bahwa salah satu aspek pertanian itu adalah infrastruktur jaringan irigasi. Nah, jadi kalau pemerintah punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat tani itu adalah menyediakan prasarana jaringan irigasi untuk pertanian. Nah, irigasi, sehingga irigasi itulah yang memang menjadi tugas negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat bidang sumber daya air. Negara itu sebetulnya secara demokratis harus melaksanakan pengelolaannya secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Makanya bagaimana mengelola sumber daya air khususnya irigasi itu, negara punya kewajiban untuk berkomunikasi dengan para pemanfaat irigasinya, yaitu petani. Nah, di dalam rangka itu maka didesainlah ada lembaga-lembaga yang mengelola irigasi. Nah, siapa saja? Nah, jadi yang terkait dengan pengelolaan irigasi itu sebetulnya ada 2, hanya lembaga pemerintah dan pemanfaat air. Nah, lembaga pemerintah itu siapa? Yaitu antara lain kalau di Jawa Barat ada Dinas Sumber Daya Air. Ya, untuk provinsi, kalau di kabupaten ada Dinas PU dan lain-lain. Ke tingkat pusat ada BBWS. Itulah yang mengelola irigasi. Ya, di Jawa Barat kan ada. Kalau pemanfaat siapa lagi? Yaitu petani. Nah, petani itu pemanfaat air, tetapi di luar itu juga ada pemanfaat air irigasi untuk non pertanian. Ada itu. Misalnya di Jatiluhur banyak kan, ada yang untuk industri yang memang ambil air dari sumber air yang jadi satu dengan irigasi. Untuk itulah maka
antara dua lembaga ini harus sering berkomunikasi. Iya. Karena apa? Karena tadi prinsip bahwa mengelola air itu untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara akuntabel, demokratis, dan keadilan kan. Iya, betul. Makanya berunding terus. Untuk berunding terus itulah namanya komisi irigasi. Jadi komisi irigasi itu adalah lembaga untuk berembuk antara pengelola dengan pemanfaat. Supaya bagaimana pemerintah mengelola sumber daya itu dilaksanakan secara adil. Iya. Itulah yang namanya komisi irigasi. Kebetulan namanya komisi irigasi mengikuti, kalau dulu sejarahnya panitia irigasi namanya. Zaman dulu kesini sesuai dengan undang-undang terakhir berkembanglah menjadi komisi irigasi. Komisi irigasi itu betul kata Ade tadi bahwa itu bagian yang lembaga yang secara khusus membidangi irigasi. Betul. Kalau komisi kan bagian kan. Iya. Bagian bahwa itu adalah lembaga koordinasi yang merupakan bagian yang khusus membahas irigasi. Tetapi ini bukan lembaga eksekutor, bukan. Hanya lembaga untuk berembuk saja. Untuk berembuk saja, bagaimana kita melakukan pembahasan tentang bagaimana mulai irigasi, dan lain sebagainya. Ada 13 fungsinya itu komisi irigasi. Acuannya itu adalah, yang terakhir adalah Permen PU nomor 17, garis miring PRT, garis miring M, garis miring 2015, tentang irigasi, tentang komisi irigasi. Itu, jadi untuk mengelola irigasi, itulah lembaga yang selalu membahas tentang irigasi. Irigasi di Jawa Barat, terutama irigasi yang merupakan kewenangan komisi irigasinya. Karena komisi irigasi itu ada 3. Pertama, komisi irigasi untuk menangani irigasi yang sifatnya lintas provinsi. Ada lagi lintas negara sebetulnya, tapi di Jawa Barat kebetulan tidak ada yang lintas provinsi, hanya ada 3 saja. Ada juga komisi irigasi daerah untuk Provinsi Jawa Barat, yaitu komisi irigasi yang khusus membahas irigasi-irigasi yang daerah irigasinya merupakan kewenangan provinsi dan kewenangan pemerintah pusat. Ada lagi, yaitu komisi irigasi kabupaten. Nah, ketiga komisi irigasi itu sifatnya koordinasi saja, bukan atasan bawahan. Bukan, jadi ada 3 nanti. Tapi sementara ini di Jawa Barat hanya ada 2, baru ada 2, jadi bukan 2 komisi irigasi. Komisi irigasi provinsi sama komisi irigasi di beberapa kabupaten. Jadi tiap kabupaten punya komisi irigasi, provinsi juga ada, dan ada lagi nanti komisi irigasi antar provinsi. Ini masih dalam proses, masih dalam proses pembentukan untuk irigasi yang lintas provinsi. Lintas provinsi berarti provinsi Jabar sama provinsi mana tuh Pak? Sama Jawa Tengah. Oh, sama Jawa. Ada, ini sekarang sedang diproses. Oh, lagi dalam proses. Masih dalam proses, mungkin sedang di proses legalisasi di Pak Gubernur masing-masing, karena ditandatangani oleh 2 gubernur. Oh, iya. Berarti gabungan ya Pak? Ya, Dari gabungan. anggota Jawa Tengah sama Ya. Jawa Nah, gabungan dari ya? Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kalau yang di Jawa Barat khusus orang Jawa Barat semua. Oh. Ada lembaga-lembaga pemerintah. Itu sementara tugas Luas pemerintah. ya Pak ya tentang komisi irigasi ini ternyata ya Pak? Ya, sebetulnya pertama luas, keduanya strategis, kedua yang terakhir adalah bahwa karena memang sesuai dengan undang-undang, Iya. bahwa semua pembahasan tentang irigasi itu harus selalu melewati forum ini, komisi ini. Jadi boleh dikatakan ini melegitimasi apa yang dilakukan terhadap irigasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Jadi melegitimasi. Jadi apapun kalau belum dibahas di komisi irigasi, quote unquote itu kan belum legal gitu ya. Iya, Belum betul, terlegitimasi. Harusnya apapun yang dilakukan harus lewat. Ibarat DPR-nya lah, ibarat DPR-nya. Iya. DPR-nya khusus irigasi kan. Iya, Tapi betul. untuk irigasi hanya kewenangannya terbatas karena memang misalnya ini kebagian daripada kewenangan terbatas itu, maksud tidak semua irigasi di Jawa Barat, irigasinya terbatas, irigasi kewenangan provinsi dan irigasi kewenangan pusat saja. Itu pun yang bersifat lintas kabupaten. Oh, gitu. Kalau irigasi pusat yang di kabupaten itu nanti komisi irigasi kabupaten. Itu sementara. Sebentar. Selanjutnya Pak, tadi kan mungkin sudah Bapak sebut nih Pak, ada 13 tugas pokok dan fungsi ya, apa betul. ya komisi irigasi ini. Ya. Dari yang 1 Gina tahu ini Ya. adalah menyusun rencana tata tanam global atau RTTG apa yang biasanya disebut Ya, itu. betul. Ini mohon dikoreksi apa ya, takutnya Gina salah. Dan Betul, ternyata Ibu. RTTG Mbak, ini betul, Ibu. secara periodik apa ya disusunnya? Betul. Tiap tahunnya. Nah, Gina ingin tahu lebih lanjut sih Pak, RTTG itu apa sih Pak, dan Gini. fungsi untuk masyarakat luas ini tuh apa sih Pak Ini, sebenarnya? jadi yang harus paham bahwa apapun yang mau dilakukan itu harus berdasarkan planning. Iya, Planning itu ada rencana. iya. Semacam sekarang berita-berita tentang kekurangan beras misalnya ya. Iya, betul. Berarti salah satunya harus merencanakan bagaimana supaya beras terpenuhi kan. Salah satu beras terpenuhi adalah menanam padi kan.
menanam padi itu harus dibuat rencana. Nah, kita harus tahu bahwa luas Jawa Barat itu hampir 1 juta hektar. Iya. Ini yang luasnya yang sedang dikelola oleh Komisi Irigasi itu kurang lebih 800.000 hektar, kurang lebih ya. Iya. Persisnya berapa saya juga nggak tahu persis, tapi yang jelas untuk Komisi Irigasi Provinsi aja itu loh. Tapi total Jawa Barat hampir 1 juta hektar nih. Berarti itu yang sekian juta yang 1 juta hektar itu harus didesain. Nanam pada umumnya 2 kali. Pada umumnya secara teori memang ada padi dan palawija. Tapi ada juga yang padi. Ketiga rencana itulah bagaimana kita mendesain dengan berdasarkan luas areal dan juga keandalan air, dibuatlah rencana tata tanam. Jadi rencana tata tanam itu bagaimana kita ingin mencapai, karena ini target Jawa Barat misalnya sekarang berapa juta hektar, berapa juta ton padi. Nah, itu harus, ini memang koordinasi dengan pertanian. Pertanian mengusulkan kepada Komisi Irigasi bahwa rencana tahun ini Jawa Barat harus menghasilkan padi sekian juta ton misalnya gitu ya. Nah itu didesain berapa punya sawah, berapa airnya yang ada, direncanakanlah rencana tata tanamnya kayak gimana. Itulah yang namanya rencana tata tanam, adalah sebuah rencana bagaimana menanam padi ya agar menghasilkan produk yang sesuai dengan target. Syukur-syukur melebihi kan gitu ya. Iya betul Pak. Syukur-syukur melebihi. Tapi itu didasarkan pada keandalan airnya. Makanya kalau sembarangan kita nanam seenaknya saja nanti kadang-kadang suka ada bencana gagal panen. Bukan karena banjir, tetapi karena memang tidak mempertimbangkan keandalan airnya. Nanam, tahu-tahu airnya nggak ada kan. Apalagi kalau kemarin ada bencana kasus El Nino ya misalnya kayak gitu. Itu sebetulnya El Nino sebetulnya sudah dirancang bahwa ini ada kemungkinan gini-gini, tapi kan dahsyat sekali sehingga ada kendala. Itu yang namanya puso kan kayak gitu. Nah ini dihindari sebetulnya namanya puso itu bencana. Tetapi yang jelas bagaimana kita mendesain agar menghasilkan padi sehingga target tanamnya itu harus didesain sedemikian, dan ini prosesnya dirundingkan di Komisi Irigasi. Makanya Komisi Irigasi itu salah satu lembaga yang membahas itu. Jawa Barat itu mempunyai rencana tata tanam sekarang berapa per tahunnya. Per tahun ini bukan sekali tanam, tapi kan 3 kali tanam, tetapi sesuai dengan pola tanamnya ya, padi dan juga yang palawija. Di daerah tertentu mungkin ada yang padi. Jadi secara selektif. Kalau misalnya menanam tidak sesuai RTTG malah dampaknya juga malah bisa negatif. Ada risiko. Sebetulnya ada risikonya itu kalau tidak sesuai dengan RTTG kemungkinan gagalnya ada. Tapi ya pada posisi itu Komisi Irigasi sebetulnya sudah memberikan warning bahwa harusnya Anda nanam hanya segini saja. Karena apa? Karena airnya hanya ada segini. Airnya hanya segini. Itulah namanya debit andalannya. Jadi debit andalannya hanya mampu untuk mengairi sekian hektar kayak gitu. Itulah sebetulnya RTTG ini harus dipahami, harus juga diikuti, harus dipatuhi supaya nanti insya Allah tidak ada kegagalan. Ya. Ternyata peran Komisi Irigasi ini memiliki dampak yang sangat luas loh Sobat SDA. Jadi kita harus ikut nih, apa aja sih sebenarnya arahan-arahan dari Komisi Irigasi ini apa ya? Ya. Untuk selanjutnya nih Pak, Gina pengen tahu sih Pak, bagaimana sih langkah ke depannya yang akan diambil Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan terbentuknya itu Pak? Tujuan terbentuknya Komir ini sendiri gitu Pak? Mungkin lebih pada mengembangkan, karena terbentuknya sudah ya, karena ini sekarang ini sudah ditetapkan dengan putusan Gubernur nomor 61 tahun 2022 ya, tahun 2022 tentang Komisi Irigasi ini. Nah ini tentu ke depan ini lebih intensif lagi mengadakan pertemuan-pertemuan. Makanya yang lebih penting bahwa karena Jawa Barat itu sangat luas, makanya dalam struktur kelembagaannya itu tidak dipusatkan di provinsi. Bahwa Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat itu dibentuk dengan mendesain lembaga-lembaga yang sifatnya menyebar ke daerah juga. Ada yang namanya unit UPK ya, unit pelaksana komir. Unit pelaksana komir itu ada 7 di sini itu, ada 7. Nah, inilah ya dibahas masing-masing. Makanya itulah rencana kedepannya tiap-tiap daerah itu membahas secara detail, secara komprehensif, secara substansi, dan penyelesaian masalahnya di daerah dulu, di daerah di tingkat unit pelaksana komir dulu di lapangan. Dan ini secara periodik mereka membahas itu, apapun yang mau dilaksanakan, terutama pada hal-hal terkait dengan melaksanakan disiplin RTTG tadi, terutama ya, dan juga menjaga bahwa RTTG itu harus dipatuhi sesuai dengan
rencana yang udah ditetapkan. Ini udah ditetapkan gubernur ya. Karena pada saat ditetapkan gubernur itu disebarluaskan. Inilah yang dipatuhi oleh para petani terutama dan para pengelola irigasi di lapangan. Iya. Nah, Pak, selanjutnya nih, Pak. Selama menjalankan tupoksi dari Komisi Irigasi ini kan itu udah dari lama ya, Pak, dari yang awalnya namanya panitia irigasi. Iya, iya, betul. Apa aja sih, Pak, kendala yang udah ditemuin gitu, Pak? Dan mungkin menjadi hambatan nih ke depannya untuk misalnya perkembangan irigasi gitu, Pak. Ya. Kalau secara kelembagaan sebetulnya yang bukan kendala ya. Iya. Bahwa kekuatan Komisi Irigasi itu sebetulnya tidak sampai pada tingkat eksekusi, itu pertama kendala. Karena merumuskan kebijakan, ditetapkan gubernur, diserahkan kepada para eksekutor yang ada lembaga di lapangan. Dan pada umumnya, konon kabarnya, dan memang suka kenyataan juga, RTTG yang sudah disepakati itu kadang-kadang tidak diikuti gitu ya. Banyak yang nanam, ya pokoknya saya nanam aja, padahal sudah dirancang demikian. Itulah yang kadang-kadang jadi masalah. Ada juga yang memang setelah jadwal, misalnya ada pembagian golongan ya. Kalau golongan yang pertama itu daerah ini, yang belum jadwalnya sudah keburu ngambil atau sudah ada gilirannya dia tidak nanam. Kadang-kadang itu. Jadi disiplin terhadap RTTG itu kadang-kadang banyak yang tidak dipatuhi. Itu kendalanya. Keduanya kendalanya pada saat adanya, biasanya bukan kendala sebetulnya, hambatan pada saat terjadi bencana banjir. Walaupun secara irigasi memang irigasi tidak ada banjir ya, tetapi sawahnya kadang-kadang kena banjir kan. Ya itulah. Tapi itu sebenarnya bukan kendala RTTG karena bagaimanapun itu adalah alam ya. Tapi bagaimanapun pada saat terjadi itulah bagaimana pasca itu mendesainnya supaya memenuhi target, karena kadang-kadang dampak itu kan terjadi berkurangnya target produksi, sehingga tahun depannya, tahun berikutnya mendesainnya itu harus bagaimana mengejar itu, kadang-kadang itu yang jadi sulitnya. Gitu. Dan yang paling nyaman sebetulnya kalau sumber airnya itu sudah ada waduknya. Nah, kalau udah ada waduknya kan logikanya airnya sudah di kantong ya, tinggal bagaimana. Tapi kalau yang masih mengandalkan sumber air dari alam, itulah yang melakukan perumusan pendekatan-pendekatan yang kadang-kadang memang ada korelasi, ada faktor-faktor koreksi juga ke andalannya. Jadi dari dulu kendalanya itu terus ya, Pak ya? Sebetulnya kendalanya dari dulu itu saja. Kendalanya dalam arti, tapi kalau mau ditingkatkan barangkali Komisi Irigasi itu, hasil Komisi Irigasi ada pengawalan untuk penetapannya, tapi bukan di Komisi Irigasi, bahwa Komisi Irigasinya sendiri sudah secara rutin membahas itu. Semoga kedepannya ada ya, Pak ya. Yang menjembatani agar bisa dieksekusi segera mungkin, ya, Pak ya. Terutama kesepakatan yang ada di Komisi Irigasi dipenuhi. Karena bagaimanapun tidak asal ketemu bisnis as usual, tidak gitu kan. Bahwa ini hasilnya itu memang benar-benar yang sudah legitimasi bagaimana dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan ya. Karena walaupun memang ini bersifat rekomendasi kan. Tapi bagaimanapun ini rekomendasi sudah disepakati baik antara pengelola juga antara pihak-pihak pemanfaat air. Iya, semoga nanti ada media untuk mengevaluasi kembali apa ya hasil ya Pak ya. Ya. Nah, Pak, sekarang sepertinya waktunya sudah cukup, Pak. Kita waktunya sangat terbatas, Pak. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa ngobrol lagi ya, Pak ya. Iya. Terima kasih. Sekarang terakhir, Pak nih, sebelum menutup podcast hari ini, Gina minta sepatah dua patah dari Bapak untuk masyarakat nih, Pak, tentang pengelolaan irigasi. Boleh, Pak, sambil dilihat di kamera biar merasuk ke jiwa Sobat SDA nih, Pak. Pesan dari Bapak nih, Pak. Bapak-bapak serta para pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan irigasi, tentunya satu hal bahwa negara kita itu negara agraria sebetulnya ya, negara agraria di mana sumber daya air itu juga sudah memprioritaskan bahwa air itu setelah untuk masyarakat itu untuk pertanian. Tetapi bagaimanapun prioritas ini juga harus didukung dengan bagaimana kepedulian pihak-pihak yang memanfaatkan air. Yang pertama sekali saya sangat berharap bahwa pihak-pihak yang bermanfaat air ini harus taat terhadap apa yang sudah ditetapkan dalam RTTG, itu yang pertama. Keduanya juga ada berpartisipasi terhadap pengelolaan irigasi. Partisipasi ini tentu bukan hal yang memang baru sebetulnya, tetapi diharapkan bahwa dengan adanya partisipasi terhadap pengelolaan irigasi ini menjadikan bahwa irigasi akan berfungsi sesuai dengan kehendak kita, yaitu berkelanjutan. Saya kira itu saja pesan dari saya, terutama kepada bapak-bapak pihak petani. Semoga saat-saat sekarang ini walaupun musimnya
dalam musim ini panen tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, terima kasih sekali Bapak untuk waktunya dan kesempatan untuk ngobrol asyik sama Gina dan sobat-sobat SDA ya Pak ya. Demikian podcast hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Ruhyat kali ini bisa memberikan manfaat banyak loh untuk kita semua sobat SDA. Nah Bapak, punten, Gina itu suka berpantun Pak, karena kebetulan pimpinan Gina juga suka berpantun. Oh iya, iya. Menutup dengan pantun. Silakan. Pak. Boleh sobat SDA Gina tutup dengan pantun? Iya. Jalan-jalan sama Gina ke Pangandaran. Selalu ingat untuk makan jambal roti. Mewujudkan cita irigasi idaman, hormat kami untuk Komisi Irigasi. Terima kasih. Saya Gina Ariela pamit undur diri dan Bapak Ruhyat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.